Shalom, jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini, Selasa 22 Juni 2021, bertema Serahkan Kekhawatiranmu Kepadanya. Bacaan kita terambil dari Mazmur 55 ayat 23 yang berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dua sahabat, sebut saja si kepo dan si khawatir. Si kepo selalu ingin tahu hal yang dialami orang lain. Sedangkan si khawatir selalu mengkhawatirkan hal-hal kecil dalam hidupnya. Suatu hari si kepo memperhatikan si khawatir tidak kelihatan khawatir seperti biasanya. Ia pun bertanya, "Hei, kok mukamu hari ini kelihatan lebih tenang, gak khawatir seperti biasanya? Apa yang terjadi, kawan?" "Yah," jawab si khawatir, "aku sudah membayar si gemblung sejumlah uang untuk kutitipkan kekhawatiran. Jadi aku gak perlu khawatir lagi." "Oh iya? Berapa kamu membayar gemblung?" tanya si kepo dengan nada yang tidak percaya. 10 juta per hari, bro," jawab si khawatir dengan mantap. "Alamak, emang kamu mampu membayarnya?" "Aku kan tahu kamu tidak punya uang sebanyak itu," tanya si kepo setengah mendesak. "Ah, biar aja si gemblung yang mengkhawatirkan hal itu," jawab si khawatir. Kisah yang menggelitik namun mengandung kebenaran sekaligus sindiran bahwa dalam menghadapi realita hidup ini, kita seringkali diliputi oleh kekhawatiran akan banyak hal. Khawatir akan makanan, pekerjaan, pasangan hidup, pendidikan anak, kesehatan, dan lain sebagainya. Semua hal itu begitu sulit kita singkirkan, sehingga mau tidak mau mengisi pikiran kita setiap hari. Kita bawa kemanapun kita pergi, dan seolah-olah satu-satunya jalan untuk mengenyahkan kekhawatiran berlebihan itu dari diri kita ialah dengan membayar orang lain untuk memikulnya bagi kita. Seorang teman menceritakan kepada saya bahwa selama masa pandemi ini usahanya nyaris gulung tikar, sementara cicilannya belum lagi lunas dan hutang bank terus menumpuk. Hidupnya dibayangi oleh ketakutan karena hampir setiap hari debt collector mencarinya untuk menagih hutangnya. Belum lagi kebutuhan sekolah anak-anaknya yang harus dia penuhi. Dia menjadi sulit tidur, seringkali terbangun jam 3 pagi, menangis membayangkan hal yang akan dia hadapi esok hari. Hal-hal yang semula ia jadikan kawan untuk menopang masa depannya justru menjadi musuh yang merongrong ketenangan hidupnya. Daud menuliskan Mazmur 55 di tengah ancaman musuh di sekelilingnya yang justru berasal dari pengkhianatan orang-orang terdekatnya. Ayat 14. Dalam situasi yang terhimpit, Daud berdoa meminta pembelaan Tuhan atas semua musuhnya. Di tengah ketidakberdayaannya, ia menyerahkan kekhawatirannya kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Yesus juga berkata bahwa kekhawatiran kita tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Matius 6 ayat 27. Kita bahkan tidak berkuasa atas setiap tarikan nafas, oleh karena di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ayub 12 ayat 10. Mari kita belajar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Sang Empunya hidup, Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Kita tidak dapat membayar orang lain untuk memikirkan kekhawatiran kita seperti cerita si kepo dan si khawatir tadi. Namun, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah yang mengasihi dan sanggup memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memiliki Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan kami. Di tengah segala kekhawatiran yang kami alami, kami belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami
goyah. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.